Bab 121, Seorang Murid. Hei, kenapa kamu ada di sini? Setelah gadis jahat Lisu muncul dari sudut, dia menatap Zupingan dengan mata gelapnya, mengulurkan tangan rampingnya dan menepuk Zupingan dengan kasar, dan mengangkat bibir merahnya penghinaan. Wah, aku terpesona oleh angin dan bulan di luar. Alih-alih belajar keras untuk mempersiapkan ujian, aku datang ke sini untuk merayu pelayanku. Gadis jahat Lisu tidak menunggu Zupingan berbicara, melirik ke arah sanggul pelayan, lalu mengangkat sudut bibirnya untuk mengejek satu kalimat. Sanggul pelayan menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Yang dimakan gadis ini bukanlah makanan laut, melainkan bubuk mesiu. Zupingan melirik gadis licik itu dan berkata dengan tenang, jangan membuat tuduhan palsu terhadap orang baik. Saya di sini untuk meminjam buku. Meminjam buku. Gadis licik Lisuxian menutupi bibirnya dengan dia tangan halus dan mencibir, pinjam buku. Mengapa kamu tidak pergi ke ruang belajar daripada mengobrol dengan gadisku di luar? Zupingan, kamu telah belajar banyak setelah keluar selama beberapa bulan. Kamu kakak pasti sakit. Zupingan memandang gadis jahat itu dan tidak bisa mengeluh. Nona, tidak, dialah yang baru saja mengantarkan arang. Pembantu Baozi, Huaer, menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara rendah. Huaer, apakah akhir-akhir ini aku begitu dimanjakan olehmu sehingga kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu? Apakah kamu ingin membiarkanmu berbicara? Jika gadis lain berani melakukan ini di depanku, aku akan menyuruh mereka pergi, dahulu kala. Pelayan Huaer belum mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia dimelototi oleh gadis jahat Lisu dan memarahinya dengan dingin. Maaf Nona, saya salah. Pembantu Baozi terus meminta maaf seperti kelinci. Tentu saja kamu salah. Mungkinkah aku salah, Nona? Gadis jahat itu tersedak marah. Zupingan memandangi gadis jahat yang keras kepala dan sombong seperti biasanya, dan mau tidak mau merasa simpati pada calon suaminya. Jika wanita seperti itu menikah di rumah, lebih baik bunuh diri. Betapapun indahnya, apa gunanya telur? Ya, telur bisa digunakan, tapi untung lebih besar daripada kerugiannya. Apa yang kamu lihat? Jika kamu melihat lebih jauh, matamu akan terlihat keluar. Gadis jahat itu memperhatikan bahwa Zupingan baru saja menatapnya. Kalimat ini lagi, sudah berapa kali saya berhenti, apakah ada yang baru? Zupingan tidak bisa mengeluh, jadi dia hanya berkata dengan ringan, maafkan aku. Lalu dia berkata, aku meminjamnya. Wajah gadis berkulit gelap itu terlihat bangga, dan kemudian berubah menjadi gelap lagi instan. Melihat Zupingan, yang melewatinya dan berjalan langsung menuju ruang kerja, wanita tertua, seorang gadis jahat, kehilangan kesabaran. Zupingan, hentikan. Gadis jahat itu menghentikan Zupingan. Apakah ada yang salah? Zupingan bertanya dengan ringan. Kamu belum membalasku. Kamu lari begitu cepat, mungkin aku benar. Gadis jahat itu mengelus jepit rambut dengan zamrud di kepalanya, memandang Zupingan dengan arogan, dan mencibir. Zupingan kembali menatapnya, melontarkan kata, gila, tanpa terdengar, lalu berbalik dan melanjutkan berjalan ke ruang kerja. Rasanya seperti pemiliknya sedang melihat kucing bermain bola benang. Ah! Zupingan, apa maksudmu? Kamu berani meremehkanku. Gadis jahat itu menghentakkan kakinya dengan marah, menunjuk ke punggung Zupingan dengan marah dan memanggilnya. Zupingan berdiri di depan pintu ruang belajar, berhenti, kembali menatap gadis berkulit gelap itu dan bertanya dengan ringan, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Membangkitkan perasaan di perutnya. Kenangan masa kecil gadis kulit hitam Lisu, ketika dia bertanya apakah dia cantik, dia hanya bertanya pada dirinya sendiri seperti itu dan mengolok-olok dirinya sendiri. Sejak saat itu, gadis jahat Lisu berkata terus terang, siapa yang punya waktu untuk mendengarkan kebohonganmu? Oh, itu berarti mendengarkan kebenaran. Aku tidak meremehkanmu, aku bahkan tidak melihatmu. Zupingan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu masuk ke ruang kerja. Gadis jahat itu sangat marah atas perkataan Zupingan sehingga dia benar-benar ingin memasukkan Zupingan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Oh, dia akan mengunyahnya.
Bahkan orang jahat dan seekor anjing ini tidak bisa mengunyahnya. Nona, minumlah air untuk menenangkan diri. Dia masih sangat sombong di rumah kita, jadi lupakan saja membacakan untuknya. Pelayan kecil lainnya dengan cepat menyerahkan secangkir teh dan menawarkan ide. Gadis jahat itu mengambil cangkir teh, melirik ke arah pelayan, lalu tiba-tiba menuangkan semua teh di cangkir teh ke wajah pelayan kecil itu, dan menegur dengan dingin, "Puer, puer, puer lagi, tidak apakah saya meminta Anda untuk membuatkan teh wangi?" Petik 2. Kapan Anda meminta kami membuat teh wangi? Bukankah Anda meminta kami membuat puer? Anda juga mengatakan bahwa puer paling indah jika dipadukan dengan makanan laut. Tentu saja, pelayan kecil itu tidak berani menunjukkannya sama sekali. Saya mendengar bahwa Saudara Wang, yang sedang menjalankan tugas di halaman depan, tidak tahu bahwa dia telah menyinggung wanita muda itu. Kemarin, dia dibawa ke pantai untuk mengambil garam. Mengapa kamu berdiri di sana dengan bodoh? Mengapa kamu tidak pergi dan membuat teh lagi? Pembantu Baozi, Huaer, menggunakan haknya sebagai pelayan pribadi, menghampiri pelayan kecil itu, dan mengirim pelayan kecil itu kembali untuk membuat teh lagi. Jika pelayan kecil itu cukup pintar, dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengganti pakaiannya. Gadis jahat itu dengan marah memimpin pelayan dan yang lainnya ke ruang kerja setelah Zupingan. Di ruang belajar, Zupingan sedang membolak-balik buku di deretan rak buku. Gadis jahat itu sedang memikirkan bagaimana mendapatkan kembali wajahnya ketika dia menemukan bahwa Zupingan sedang melihat-lihat kumpulan puisi Yufu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Zupingan sedang membaca puisi Yufu berjudul Mulanci. Puisi Mulan ini kebetulan disukai oleh gadis-gadis berhati gelap. Ini adalah salah satu dari sedikit puisi Tiongkok kuno yang ditulis tentang wanita. Jadi Lisu selalu menyukai puisi Mulan ini hanya saja ketika dia masih kecil, itu bukan apa-apa. Ketika beranjak dewasa, ia merasa tubuh putrinya sangat berbeda dengan tubuh laki-laki. Terlebih lagi, meski saya belum pernah melihat tubuh laki-laki, saya paham dengan setiap perubahan pada tubuh putri saya. Artikel ini memiliki banyak kekurangan, kata gadis jahat itu dengan bangga. Zupingan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ringan, "Di mana itu?" Hua Mulan adalah seorang putri dan bergaul dengan sekelompok pria di tentara. Mustahil untuk tidak mengungkapkan rahasianya, dan pada saat yang sama memberi tahu Zupingan. Tidak menemukan kekurangan yang begitu jelas menunjukkan rasa jijik saya yang mendalam. Zupingan melirik gadis licik itu dan berkata dengan ringan, "Ini bukan cacat. Ini bukan cacat." Gadis licik itu memandang rendah Zupingan dan cemberut. Pria normal mana yang mau membeberkannya? Zupingan menutup puisi Yufu dan mengangkat bahu. Apa maksudmu?" Gadis berkulit gelap itu tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia langsung tersipu malu, menatap tajam ke arah Zupingan, dan memarahi, "Kamu adalah seorang murid." Huaer, pelayan roti kukus di samping, saya masih tidak mengerti mengapa wanita muda itu memarahi Zupingan karena menjadi muridnya. Ketika seorang wanita tua di sebelahnya tersenyum dan memberitahu pelayan Baozi, dia tersipu seperti anak muda nona dan mengerucutkan bibirnya, "Orang jahat." Bab 122, Pertunjukan Kasih Sayang yang Mewah. Ayolah, apa maksudnya ini? Jika Anda menceritakan lelucon konotatif itu di zaman modern, mereka tidak akan bisa mengirim Anda ke pejabat. Gadis licik, pelayan roti kukus dan yang lainnya merasa malu dan marah, dan mereka semua mengeluh. Namun, ini juga memberi Zupingan waktu untuk memilih buku. Dia biasanya memindai deretan buku dan memilih 2 buku. Salah satunya adalah kumpulan wawasan Zhu Ziguan dari membaca 4 buku dan 5 buku klasik. Yang lainnya adalah kumpulan esai berkaki 8, yang semuanya merupakan esai klasik 8 bagian yang beredar di dinasti ini. Kertas ujian dikirim kembali ke individu setelah menyelesaikan ujian kekaisaran, jadi esai klasik 8 bagian ini juga diedarkan. Tidak peduli yang mana dari kedua buku ini, Zupingan ingin mengambilnya kembali dan menyalinnya secara perlahan. Namun karena aturan bahwa Anda hanya dapat memilih 1 untuk diambil kembali, saya tidak tahu bagaimana memilihnya. Tidak apa-apa jika kamu memilih 2 buku,
tetapi kamu harus memberitahu kami tentang bagian Tianlong Babu yang belum kamu selesaikan ketika kamu pergi. Ketika Zhu Ping'an tidak tahu bagaimana memilih, pembantu Baozi berbicara di bawah petunjuk dari gadis gelap. Zhu Ping'an tentu saja tidak akan menolak. Jadi mereka mengeluarkan kacang tanah, biji melon, dan makanan ringan lainnya dan duduk berjajar. Terutama gadis jahat Lisu meminta pelayan kecil itu dan yang lainnya untuk membawakan makanan laut yang didinginkan dalam es ke sini, lalu membawa kompor besi kecil dan menaruh yang mahal. Yin Suang di dalamnya. Arang dimasukkan ke dalamnya dan makanan laut panggang langsung dimasak. Setelah arang es perak dinyalakan, tidak ada asap. Barbecue dapat mempertahankan rasa asli makanan laut secara maksimal. Zhu Ping'an, yang duduk tidak jauh dan berbicara tentang Tianlong Babu, tertarik untuk melihat ke sini lagi dan lagi. Tentu saja, gadis licik itu mengambil kesempatan itu untuk mengolok-oloknya karena tidak berguna. Kamu benar-benar tidak berharga, suaramu bercampur air liur. Gadis berhati gelap itu melirik ke arah Zhu Ping'an dan berkata dengan senyum marah. Lalu dia melambaikan tangannya seolah memberi sedekah dan bertanya pada Huaer, yang dikukus boneka roti pembantu, untuk memilih sepiring makanan laut yang telah diuji dan memberikannya. Pergi ke Zhu Ping'an. Pembantu roti memilih piring kecil dan mengirimkannya ke Zhu Ping'an. Dia sepertinya masih memiliki kebencian dari kiasan Mulan tadi. Dia memelototi Zhu Ping'an dan meletakkan makanan laut Xiaodi di atas meja di depan Zhu Ping'an dengan paksa, suaranya masih agak keras. Dia berpura-pura menjadi kuat dan berkata, aku benar-benar memberimu keuntungan. Arang es perak dan makanan laut ini baru saja dikirim oleh tuannya. Mereka baru saja tiba hari ini. Aku benar-benar memberimu sebuah keuntungan. Terlalu banyak bicara, kata gadis jahat itu, menghentikan pelayan roti kukus. Tingkah laku Xiao Sanba mencegahnya untuk terus berbicara. Dia memandang Zhu Ping'an dengan arogan dan berkata, seka air liurmu dengan cepat bercampur air liur itu menjijikkan. Zhu Ping'an memandangi sepiring makanan panas di depannya. Aroma makanan lautnya sedikit mengejutkan. Ini semua adalah makanan laut segar yang diawetkan dalam es. Saya tidak pernah menyangka bisa makan makanan laut di desa pegunungan. Tampaknya gadis berkulit gelap itu punya alasan untuk menjadi sombong sepanjang hari. Saya mendengar bahwa Tuan Li selalu menghasilkan banyak uang dengan bergabung dengan beberapa pedagang Anhui di bisnis garam, beras, dan teh sutra. Saya tidak berharap menjadi begitu kaya. Untuk memuaskan selera makan putri kecil saya harus mengirimkan makanan laut dalam bentuk es dari pantai berapapun biayanya. Saya pikir saya hanya orang kaya, tetapi sekarang sepertinya saya telah terlalu meremehkannya. Di era sekarang ini, manfaat garam dan zat besi sudah di luar imajinasi Anda. Dinasti Ming merupakan periode penting bagi pembentukan dan perkembangan modal pedagang garam. Dengan bantuan kebijakan, memanggil pedagang untuk mengangkut biji-bijian dan memberi mereka garam, yang diterapkan oleh pemerintahan Ming pada tahun ketiga Hongwu, 1370, para pedagang garam dinasti Ming mengantarkan masa kemasan, terutama garam Yeki. Reformasi dan Liru Hua dan Yuan Shizhen sejak penerapan hukum Gangyun, pedagang garam mengalami perkembangan pesat. Salah satu pedagang garam terpenting adalah pedagang Huizu, dan pedagang besar, serta Sanjia, di antara pedagang Hui biasanya adalah pedagang garam. Pedagang garam Huizu, membawa garam dari Huaihe dan Zhejiang, dan memusatkan kegiatan usahanya di Huaihe dan Zhejiang, yang wilayahnya hampir sama. Saya tidak menyangka bahwa orang kaya berperut buncit itu sebenarnya adalah seorang pedagang garam. Dia cukup rendah hati dan tidak aktif di desa pegunungan. Namun, itu tidak ada hubungannya denganku. Zhu Ping'an mengambil sepotong cumi bakar yang dicelupkan ke dalam bumbu, rasanya murni, warnanya menarik, dan rasanya enak. Sudah cukup. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengusirmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk lagi. Gadis berhati gelap itu melihat Zhu Ping'an memakan sepotong cumi panggang berhenti memikirkannya. Dia tampak seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Seolah-olah, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan nada meremehkan. Saya sangat tidak sabar. Makanan membutuhkan kesabaran. Di bawah desakan gadis jahat itu, Zhu Ping'an mulai berbicara lagi.
Setiap karakter dalam Tianlong Babu sangat luar biasa, dan plotnya mencapai puncak demi puncak. Kali ini, Zhu Ping'an secara langsung menceritakan kisah pertempuran di kuil Shaolin kekuatan magis. Setelah mendengarkan alur cerita ini, gadis jahat itu begitu kewalahan sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Itu saja untuk hari ini. Saya harus kembali dan meninjau buku saya. Setelah Zhu Ping'an mengatakan itu, dia bangkit dan pergi ke pintu untuk mendaftar, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Jangan pergi, itu di belakangmu. Itu benar, ini masih pagi, mari kita bicara lebih banyak. Wanita tua dan pelayan kecil yang mendengarkan dengan penuh minat mulai memintanya untuk tinggal tersenyum, berkata kita akan membicarakannya lain kali, dan pergi. Tidak lama kemudian saya sampai di rumah untuk membuat makan malam. Ibu saya, Nyonya Chen, sudah membuat persiapan. Kakak tertua saya, Zhu Pingchuan, juga kembali dari gunung, membawa kembali 2 ekor kelinci, setengah keranjang kecil jamur, rebung dan makanan lezat lainnya dari gunung. Kembali ke kamar, Zhu Ping'an meletakkan buku-buku pinjaman di atas meja dekat jendela, menyiapkan pena, tinta, kertas dan batu tinta satu persatu, dan dengan hati-hati menyalinnya kata demi kata. Hal pertama yang harus disalin adalah esai klasik 8 bagian yang diturunkan di era kontemporer. Selama proses penyalinan, orang juga bisa merasakan bahwa esai 8 bagian dinasti Ming masih sedikit kalah dengan esai 8 bagian dinasti Ming. Bagaimanapun, esai 8 bagian dinasti Qing telah digunakan selama ratusan tahun. Nah, pada dinasti Ming, esai itu hanya bertahan lebih dari 100 tahun. Dinasti Ming sangat kuat dan dinasti Qing bahkan lebih dewasa. Ketika saya selesai menyalin artikel ketiga, saya mendengar suara bel datang dari luar, dan ayah Zhu juga mengemudikan gerobak sapi itu kembali. Untung saja, ibu saya, Ni Chen, kebetulan juga sedang menyiapkan makan malam. Makan malamnya sangat mewah. Ibu Chen bahkan menangkap Zhu Ping'an dan memberinya makan sebentar, seolah-olah dia benar-benar ingin membuat Zhu Ping'an gemuk hanya dengan sekali makan. Ayam, kelinci, dan ikan semuanya ditumpuk di mangkuk di depan Zhu Ping'an. Harus kenyang. Setelah makan malam, Zhu Ping'an ingin membantu ibunya mencuci piring, tetapi Tuan Chen mengusirnya atas nama pria terhormat yang meninggalkan dapur. Zhu Ping'an diusir ke sini, dan ayah Zhu, yang sedang bermalam di halaman, ditangkap dan dibawa masuk untuk mencuci pot. Benarkah seorang pria jauh dari dapur? Suara sedih ayah Zhu terdengar dari dapur. Tuan muda, menurut Anda pria seperti apa Anda? Saya ingin bertanya apakah Anda seorang budak atau bukan, Zhu Souyi. Ibuku, Nona Chen, memulai oman singa hedong di dapur. Hah, Pastor Zhu menjawab dengan sederhana dan rapi. Lalu terdengar suara tawa pelan ibu. Zhu Ping'an sedang mendengarkan di luar dapur, tidak dapat mengeluh, sungguh pertunjukan kasih sayang yang luar biasa. Setelah kembali ke kamarnya, ia menyalakan lampu minyak dan mulai menyalin buku-buku. Tulisan-tulisan biasa yang rapi tampak hidup di bawah penanya dan tersusun di atas kertas nasi. Saat bulan berada di tengah, bintang memenuhi langit malam, Zhu Ping'an mengemasi mejanya, mematikan lampu minyak dan tertidur. Bab 123, Gemuk lagi. Apa yang dapat Anda lakukan dengan lebih dari 2 bulan? Mampu menyelesaikan penceritaan novel tentang Tianlong dan Babu, mampu mereview 4 buku dan 5 klasik 3-5 kali, mampu menyalin 10 jilid buku, dan mampu membuat Zhu Ping'an yang kurus menjadi sedikit gemuk. Tentu saja, ini adalah penghargaan dari ibunya, Nyonya Chen. Tidak peduli seberapa banyak Anda makan ayam, bebek, atau ikan, berat badan Anda tetap akan bertambah. Ini agak sulit untuk ditangani oleh seorang pecinta kuliner seperti Zhu Ping'an dianggap sebagai kekhawatiran kecil dalam kebahagiaan. Guru Sun kembali sebulan setelah Zhu Ping'an kembali ke rumah. Setelah kembali, dia memanggil Zhu Ping'an untuk membuka kompor kecil. Dia menjelaskan 8 bagian, 4 buku dan 5 klasik kepada Zhu Ping'an sendirian setiap pagi selama sekitar 1 bulan. Seperti kata pepatah, master memimpin pintu, dan kultivasi bergantung pada individu. Bagaimanapun, Zhu Ping'an telah menjadi manusia selama 2 generasi dan memiliki kebijaksanaan,
jadi dia mendapat banyak manfaat dari bulan ini. Hei, Zhu Ping'an, kenapa berat badanmu bertambah lagi? Sore itu, Zhu Ping'an pergi ke rumah Li untuk mengembalikan buku itu. Pembantu Baozi, Huaer, melihat Zhu Ping'an dari kejauhan dan berteriak kejutan. Bagaimana bisa? Kami baru bertemu 2 hari, bagaimana dia bisa begitu gemuk? Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Nona. Melihat Zhu Ping'an jelas tidak mempercayainya, pelayan Baozi mendorong Nona keluar. Hah, bukan urusanku apakah dia gemuk atau tidak. Li Su, seorang gadis jahat, dengan bangga mengangkat kepalanya pada sudut 45 derajat dan melihat ke langit tanpa melihat ke arah Zhu Ping'an. Aku benar-benar gemuk. Pembantu Baozi, Huaer, berkata dengan mulut melotot, Nona, tolong lihat. Setelah permintaan berulang kali dari pelayan Baozi, gadis jahat itu melirik ke arah Zhu Ping'an dengan arogan, dan kemudian menundukkan kepalanya mulut kecil berkata, oh, agak haha. Lalu tiba-tiba dia mengatupkan mulut kecilnya dan tersenyum, ini lebih seperti katak, keok. Nah, mungkinkah perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif? Mungkin, jika tidak, mengapa? Ketika ibu saya melihat saya di pagi hari, dia tersenyum dan merasa sangat berhasil. Namun, saya hanya sedikit berdaging, hanya sedikit gemuk. Tidak masalah, asal ibuku bahagia. Setelah mengembalikan buku hari ini, saya akan berangkat ke Yingtian besok. Zhu Ping'an mengeluarkan 2 buku yang dia pinjam terakhir kali dari tas sekolahnya dan berkata sambil berjalan. Hah, pembantu Baozi tidak bisa menahan diri dan berkata kenapa, kamu enggan berpisah dengan katak ini? Apa kamu ingin aku berbaik hati dan menjualmu padanya menjadi gadis penghangat tempat tidur? Gadis jahat itu sedikit menyipitkan matanya dan menatap pelayan Baozi. Sanggul pelayan dengan cepat menggelengkan kepalanya, seperti mainan, tidak, aku masih ingin menjadi gadis mahar untuk wanita itu. Zhu Ping'an hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, lalu berjalan melewati mereka dan berjalan ke ruang kerja. Apa yang kamu seret? Dia hanya anak kecil. Para sarjana tidak tahu apakah mereka bisa lulus ujian. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk lulus ujian, menurutmu katak serakah seperti kamu bisa lulus ujian atau bahkan menjadi seorang jinsi? Tetap saja kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti bukan siapa-siapa. Gadis berhati gelap itu melihat Zhu Ping'an berjalan melewatinya bahkan tanpa memandangnya. Mau tak mau dia merasa sedikit emosional. Dia secara khusus mengganti pakaian barunya menjadi buta katak bau ini. Bagaimana dengan mata katak itu? Saya tidak mengatakan bahwa saya pasti akan lulus ujian. Zhu Ping'an berbalik dan berkata dengan ringan. Gadis jahat itu tercekik oleh kata-kata ini lagi. Jadi, pelayan kecil lainnya yang tidak beruntung menyalahkan Zhu Ping'an. Begitu Zhu Ping'an memasuki ruang kerja, dia mendengar omelan arogan dari gadis jahat dan suara gemetar dari seorang pelayan kecil. Ini adalah dinasti Ming. Setelah mengembalikan buku itu, Zhu Ping'an hendak pergi, tetapi dihadang di ruang kerja oleh gadis jahat yang memimpin pelayan dan wanita tua. Apakah ada yang salah? Zhu Ping'an bertanya dengan tenang. Tentu saja ada sesuatu, tapi kamu belum menceritakan kisahnya. Pembantu Baozi memainkan perannya sebagai pelayan pribadi dan mengungkapkan isi hati gadis kegelapan itu. Saya akan berangkat besok, dan saya belum bisa menyelesaikan ceritanya. Zhu Ping'an merentangkan tangannya tanpa daya. Jika tidak cukup panjang, kamu bisa mendapatkan yang pendek. Pembantu Baozi sama sekali tidak pilih-pilih. Singkatnya, Zhu Ping'an menyentuh telinganya, bergumam pelan, mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita bicara sebentar. Jadi, para pelayan dan wanita tua berbaris dan menunggu makanan ringan seperti kacang dan biji melon memulai perkuliahan. Pada suatu ketika, ada seorang kaya yang sedang sakit parah dan hampir meninggal. Dokter yang menemui dokter tersebut memanggil semua anak orang kaya itu dan bertanya kepadanya, apa kata-kata terakhirmu? Katakan dengan cepat. Jika tidak jangan katakan itu, kamu tidak akan punya kesempatan. Zhu Ping'an saya berhenti pada saat ini dan tidak melanjutkan. Cepat dan lanjutkan. Setelah hanya mendengar 2 kalimat, pelayan Baozi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak.
Zupingan melirik semua orang dan bertanya, coba tebak, apa kata-kata terakhir orang kaya itu kepada anak-anaknya. Petik 2. Anak-anak pasti meneleponnya untuk memberitahu mereka tentang masa depan mereka. Katakan di mana uangnya, jadi kamu tidak akan bisa menemukannya di masa depan. Entah orang kaya itu punya anak haram di luar dan meminta anak-anaknya untuk merawatnya. Atau dia bisa menemukan pasangan, sumpit dan meminta anak-anaknya untuk mematahkan salah satu dan memberikannya kepadanya. Mereka semua pergi untuk memecahkan segenggam sumpit, dan pada akhirnya mereka tidak bisa berhenti memecahkannya. Kemudian orang kaya itu menyuruh mereka untuk bersatu dan tidak berkelahi diri mereka sendiri. Para pelayan dan wanita tua memiliki pendapat berbeda, dan akhirnya mereka semua memandang Zupingan. Yang dikatakan orang kaya itu adalah, bisakah kamu mencoba dokter lain? Saya rasa saya bisa menyelamatkannya lagi. Zupingan meniru suaranya ketika dia mengatakannya. Ada tawa di ruang belajar. Gadis berkulit gelap itu tertawa dan memandang Zupingan dengan jijik, membosankan sekali. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Saya bukan orang yang serius. Aneh rasanya saya bisa lulus ujian. Sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan uang orang tuamu. Petik 2. Gadis yang tidak bisa dicintai. Baiklah, izinkan saya menceritakan kisah lain. Wajah Zupingan tenang, seolah dia tidak mendengar sindiran gadis jahat itu. Tentu saja tidak ada yang akan menolak. Pemuda itu melakukan perjalanan jauh ke pegunungan, mengalami bahaya, dan akhirnya menemukan guru. Zen tinggal mengasingkan diri di pegunungan. Dia tidak sabar untuk bertanya, saya terlihat jelek, apa yang harus saya lakukan? Manik-manik dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda itu memandang guru Zen Yun dan Feng dengan ekspresi tenang, dia mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, guru, apa maksud Anda? Anda harus tenang dan menyendiri. Jika kamu terlihat jelek, kamu harus bersembunyi di gunung seperti aku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tahu aku jelek. Petik 1 petik 2. Begitu Zupingan selesai berbicara, para pelayan kecil dan wanita tua tertawa terbahak-bahak kontrasnya sangat lucu sehingga mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya ada satu orang yang tidak hanya tidak tertawa, tetapi menatap Zupingan dengan tatapan membunuh, dan itu adalah gadis yang licik. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Zupingan sedang mengejeknya karena keberadaannya jelek dan berbicara omong kosong. Katak buta, serigala bermata putih. Gadis jahat itu menatap tajam ke arah Zupingan, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Ah, Nona, tunggu aku. Pembantu Baozi, Huaer, terlambat menyadari bahwa wanita itu telah pergi, dan mau tidak mau mengejar roknya. Bab 124 musim hujan telah tiba. Awan gelap menutupi seluruh langit, dan ada kegelapan di hadapanku, seperti kaisar langit yang mabuk menjatuhkan batu tinta dan memercikkan sepotong tinta ke dunia. Kemudian petir yang menembus langit merobek tirai hitam, menarik seberkas cahaya, lalu petir menyambar, menggetarkan, bumi terguncang dan bergetar, berguling ke bawah dengan suara gemuruh dan suara gemuruh, seolah-olah beberapa tong kosong meluncur turun dari tangga di luar Nantianmen menuju dunia. Hujan deras turun, seolah kanopi mengabaikan tugasnya untuk mengintip Chang'e dan membiarkan Tianhe terbuka. Angin dan hujan bercampur menjadi satu, dan semuanya abu-abu dan dingin dari atas ke bawah, dan semuanya berwarna abu-abu dan dingin, terbungkus di dalamnya. Di dalamnya, mustahil untuk membedakan mana pohon, mana tanah, mana awan. Ada kekacauan, kebisingan, dan kebingungan di segala arah. Bumi berguncang dengan takut-takut dan anehnya tetap diam, membiarkan badai dahsyat, kilat, dan guntur mengamuk di atas kepala. Di jalan resmi di kejauhan, sebuah kereta yang dilapisi linoleum datang bergoyang di terpa badai. Kuda kuat itu basah kuyup seperti kerbau, terengah-engah dan kesulitan berjalan di jalan resmi yang berlumpur. Pak, cuacanya kurang dari 3 mil di depan. Angin dan hujan terlalu kencang. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu angin dan hujan reda sebelum kita bisa melanjutkan perjalanan. Topi berbalik dan bertanya di dalam mobil. Mungkin angin dan hujan terlalu berisik dan suaranya terlalu pelan. Ada keheningan di dalam mobil.
Camosi bertanya dengan keras lagi. Setelah beberapa saat, terdengar suara malas yang sepertinya baru saja bangun tidur. Itu adalah seorang pemuda. Oh, iya, tentu saja, Saudara Zhao telah memutuskan. Ini hehe tertawa dan bercanda, saya sangat mengagumi Pak, karena bisa tidur nyenyak di cuaca seperti ini. Suara angin dan hujan, ritme detaknya seperti lagu pengantar tidur, terus berdering, semakin keras. Ayolah, aku tertidur seperti sedang terhipnotis, suara polos di dalam kereta menjelaskan dengan nada agak malu. Tuan muda bercanda, saya bisa menyelamatkan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Dulu, Tuan muda selalu membaca di dalam mobil, tapi hari ini cuacanya sangat buruk sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tuan muda bisa istirahat saja, tapi Tuan muda tidak bisa tidur pada hari seperti itu, tapi... Saya terkesan. Pria yang mengendarai kuda menghentikan kereta di pinggir jalan, meletakkan tikar jerami di atas kuda yang kuat, dan berbicara dengan pemuda di kereta sambil tersenyum. Penunggang kuda itu merasa kasihan pada kudanya, namun ia tidak berani mengemudikan keretanya ke dalam hutan untuk berlindung saat terjadi badai petir, sehingga ia harus memarkir keretanya di pinggir jalan untuk menghindar. Saudara Zhao datang dan berlindung dari hujan. Tirai gerbong dibuka, dan seorang anak laki-laki yang agak gemuk dan naif menjulurkan kepalanya. Dia melihat angin dan hujan di luar, lalu berdiri di luar gerbong. Pria itu berkata, melalui cahaya petir, dia dapat mengenali bahwa anak laki-laki yang sedikit gemuk dan naif ini adalah Zhu Ping'an yang datang ke Yingtian untuk mengikuti ujian. Pria yang mengendarai kuda berjas hujan menggelengkan kepalanya, ini dan itu akan berhasil, tapi saya tidak akan masuk jika saya basah. Zhu Ping'an, yang sedikit mencondongkan tubuh keluar kereta, melambaikan tangannya sembarangan, tidak masalah, kecuali Saudara Zhao. Masuk saja dengan jas hujan sabut, saya sudah memasukkan koper dan buku ke dalam tas. Pria yang mengemudikan kuda itu ragu-ragu, dan kemudian atas permintaan berulang kali Zhu Ping'an, dia melepas sabutnya, jas hujan dan naik ke kereta untuk beristirahat sebentar. Kereta ini juga merupakan suatu kebetulan, pada zaman dahulu, tidak ada kereta yang langsung kemanapun seperti di zaman modern. Alasan mengapa Zhu Ping'an dan Zhu Ping'an sama-sama setelah berkeliling sebentar, kebetulan saya bertemu dengan seorang penunggang kuda yang hendak pergi ke Yingtian untuk mengangkut barang. Setelah sedikit negosiasi, penunggang kuda itu dengan senang hati memberikan tumpangan kepada Zhu Ping'an dan hanya mengenakan tarif kecil. Di zaman kuno, di bawah batasan etika, tampaknya ada lebih banyak orang baik. Tembakau Yichuan memenuhi kota, siu kuning plum. Di luar gerbong, angin kencang dan hujan lebat mengguyur, seolah tak ada habisnya. Zhu Ping'an melihat keluar melalui jendela mobil dan bahkan lebih terkesan oleh Jiang Nanmeiyu. Dulu, hal ini hanya tercatat di buku pelajaran, di bagian tengah dan hilir sungai Yangtze, akan terjadi cuaca berawan dan hujan terus-menerus pada bulan Juni dan Juli setiap tahunnya. Karena ini adalah masa kematangan buah plum Jiangnan, maka disebut Meiyu, dan periode ini disebut Meiyu. Kini saya semakin terkesan dengan gambaran cuaca mendung dan hujan yang terus-menerus. Setelah beberapa hari berkendara dan menunggang kuda, tidak ada hari yang cerah. Dari pagi hingga sore hari, angin dan bulan tidak berhenti, melainkan mengecil sedikit. Saudara Zhao, yang sedang mengemudikan kudanya, mengenakan jas hujannya lagi dan mengemudikan kereta di sepanjang jalan resmi. Jalannya berlumpur dan berair, dan gerbongnya bergoyang tidak stabil. Bahkan jalan resmi kuno pun tidak dapat dibandingkan dengan jalan modern, meskipun itu adalah proyek konstruksi yang jelek. Setelah berjalan kurang dari 3 mil selama lebih dari setengah jam, yang sekarang lebih dari 1 jam, kami sampai di Yingtian, yang sekarang menjadi Nanjing. Zhu Ping'an dikejutkan oleh keagungan kota Nanjing begitu dia membuka tirai pintu kereta. Menjulang tinggi, megah. Tembok kota Yingtian seperti naga raksasa yang berkelok-kelok dan menjaga Yingtian, berkelok-kelok sejauh puluhan kilometer, dan Anda tidak dapat melihat tepinya secara sekilas. Tembok kota itu sangat baru, dan itu tampak diperbarui di bawah baptisan hujan lebat. Tembok kota Yingtian baru selesai dibangun pada tahun-tahun terakhir Hongwu.
Ini adalah tembok kota terbesar yang pernah dilihat Zupingan. Tembok ini lebih megah dari tembok kota Xi'an dan hampir menjadi kota terbesar di dunia. Suntian, Beijing, seharusnya menjadi yang terbesar saat ini. Tapi ini tidak mempengaruhi emosi Zupingan. Apalagi saat ini, beberapa kepala naga berukir batu yang menonjol di tembok kota menyemburkan kolom air yang sangat besar, seperti naga asli yang menyemburkan air, yang menambah haru Zupingan. Saat ini, di luar gerbang kota Yingtian, banyak pejalan kaki dan kendaraan yang datang dan pergi meski dalam cuaca seperti ini. Ada juga orang-orang yang berpenampilan seperti sarjana di luar, memegang payung kertas sambil meratapi, naga meludahkan air, di luar kota hujan deras, puisi-puisi pun booming, meninggalkan karya-karya yang sangat bagus, hanya penderitaan saja yang dialami para pelayan tukang buku yang memegang payung untuk melindungi kertas dan tinta. Mei Guliang, yang pemarah membawa banyak hujan ke Yingtian. Hujan deras menyebar ke seluruh kota. Air hujan merembes ke tembok kota Ming yang baru dibangun dan dimuntahkan melalui sistem drainase, membentuk air meludah naga yang unik, lanskap. Hal ini membuat Zupingan kaget dengan kebijaksanaan para pekerja zaman dahulu. Tidak lama setelah memasuki Nanjing, perjalanan tertunda karena hujan lebat. Saudara Zhao, seorang penunggang kuda, sedang terburu-buru untuk membeli barang, maka dia menurunkan Zupingan di depan sebuah penginapan, meminta maaf dan pergi dengan kereta. Zupingan berdiri di luar penginapan dengan barang bawaan di punggungnya, melambai ke gerbong yang berangkat, dan mengucapkan terima kasih dengan lantang. Hei, ini bukan Zupingan, kepala kasus. Aku sudah beberapa bulan tidak bertemu dengannya. Kok, kenapa dia gemuk sekali? Salah satu ulama yang menyaksikan naga itu meludah air dari luar kota mendengarnya. Suara Zupingan terasa familiar, jadi dia mendongak. Zupingan ini benar-benar sesuai dengan sebutan nugget nasi. Dia makan setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, dan menjadi gemuk. Zupingan menoleh setelah mendengar ini, dan melihat satu orang di antara sekelompok ulama, dan para siswa memandangnya dengan heran. Melihat diri saya sendiri, orang ini tampak familiar, tetapi saya tidak dapat mengenali siapa orang itu. Dia pasti seseorang dari pertemuan puisi Jingxian atau seseorang di lantai atas di Zuijun di rumah Yingtian. Beraninya kau menyebutku pemimpin kasus ini. Itu hanya kebetulan. Makan lemak? Keahlian ibuku membuat orang tak terkendali. Zupingan menundukkan tangannya di kejauhan dan berkata dengan senyum naif. Saudara Zuxian sangat rendah hati. Pria itu juga menundukkan tangannya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membisikkan beberapa kata kepada cendekiawan di sebelahnya. Setelah beberapa saat, dia memandang Zupingan dengan ketidakpuasan atau mungkin sedikit jijik. Saat ini berangin dan hujan, Saudara Xian, sebaiknya kamu pergi dan istirahat dulu. Saudara Yu akan datang mengunjungi Saudara Zuxian di lain hari. Bab 125, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Berdiri di luar penginapan, memandangi kota Nanjing yang ramai, lalu lintas yang ramai, bahkan hujan deras pun tak membuat kota besar ini terasa sepi sejenak. Siapa yang menyangka kota raksasa yang makmur ini akan mengalami pembantaian tidak manusiawi ratusan tahun kemudian. Naik turunnya, semua orang bertanggung jawab. Zupingan memusatkan pandangannya, berbalik dengan barang bawaan di punggungnya, dan berjalan ke penginapan di depannya. Di dalam penginapan, ada banyak pengunjung, dan pemilik toko terus datang dan pergi. Saking sibuknya, pemilik penginapan memanfaatkannya. Saat hujan, sebagian orang terlalu malas untuk keluar rumah. Melihat Zupingan masuk dengan membawa barang bawaannya, petugas toko meluangkan waktu untuk berlari dan berkata, apakah Anda ingin saya menginap di hotel? Tetap di hotel, jawab Zupingan sambil melepas barang bawaannya. Mendengar hal ini, petugas toko tampak menyesal dan berkata dengan malu-malu, maaf, tamu, tetapi semua kamar tamu di toko sudah penuh akhir-akhir ini. Ya, ini bukan ritme membiarkan saya tinggal di gudang kayu lagi. Zupingan berhenti membongkar barang bawaannya dan berpikir dengan kesakitan. Melihat ekspresi permintaan maaf dari asisten toko, Zupingan meletakkan kembali barang bawaannya di punggungnya dan tersenyum polos. Tidak masalah,
Aku akan pergi memeriksa penginapan lain. Mendengar ini, petugas toko ingin berbicara tetapi menolak. Tapi apa yang ingin kamu katakan? Zhu Ping'an bertanya sambil melihat wajah petugas toko yang sembelit. Baru-baru ini, para pelajar datang untuk menginap satu persatu. Saat itu juga hujan, dan banyak pedagang yang berlama-lama di kota. Penginapan di dekatnya mungkin penuh. Secara objektif, jika ingin menginap, Anda harus mencoba peruntungan di Nancheng. Yah, sepertinya dia tinggal di gudang kayu. Sambil memegang payung minyak, dia berjalan di sepanjang jalan beraspal biru menuju ke arah Nancheng yang ditunjuk oleh Zhu Ping'an. Saya membeli payung minyak beberapa hari yang lalu. Payung terbuat dari kain minyak tung di atasnya, tidak sekuat payung modern. Saya rasa jika angin lebih kencang, payung ini tidak akan tertahankan. Kota Nanjing terlalu besar. Setelah berjalan dengan aman dalam waktu yang lama orang yang lewat, saya menemukan bahwa saya masih di Sikeng. Melihat sepatu saya yang benar-benar basah dan jubah kain hijau yang sangat basah, saya mau tidak mau ketinggalan bus modern. Jika bisnis gerobak menjadi besar, Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang di salah satu kota besar dinasti Ming. Setelah menaiki gerobak sapi yang diantar oleh seorang lelaki tua yang baik hati ke selatan kota, Zhu Ping'an akhirnya tiba di Nancheng sebelum gelap. Dan mengucapkan selamat tinggal. Seorang lelaki tua yang baik hati, Zhu Ping'an berjalan di Nancheng. Kemakmuran di selatan kota lebih baik daripada di kota barat, tetapi memiliki aroma anggur dan pemerah pipi kapal di dekatnya. Dengan suara dayung dan lampu, airnya kental tapi tidak berminyak, dan sisi lain sungai terlihat samar-samar. Mendengar tawa wanita itu, dia melihat seorang laki-laki memegang payung minyak di seberang jembatan dengan tatapan celaka di wajahnya. Setelah berjalan beberapa saat, Zhu Ping'an tiba-tiba menyadari, hei, bukankah ini Qin Huai yang terkenal? Namun, Zhu Ping'an berdiri di dekat jembatan dan tidak berniat menyeberangi jembatan. Ada garis pantun yang tidak jelas di jembatan batu yang menghubungkan kedua sisi sungai Qin Huai. Seorang pria tidak dapat melintasi jembatan tanpa menjadi seorang pria sejati. Zhu Ping'an cukup emosional. Tepi kiri sungai Qin Huai memiliki ambisi yang besar, dan tepi kanan memiliki salju, bulan dan angin. Di tengah angin dan hujan, Zhu Ping'an tiba-tiba berbalik sambil memegang payung mencari penginapan di pantai ini, dan terdapat banyak restoran dan toko, namun tidak banyak penginapan. Mungkin sebagian besar sudah terbawa oleh tempat-tempat menawan di seberang sana menghangatkan tempat tidur dan memiliki seorang gadis cantik. Kompetisi macam apa? Saya bertanya tentang kedua penginapan itu, tetapi keduanya penuh, dan persediaan tempat tinggal tampaknya lebih terbatas daripada di Sikeng Kuil Konfusius yang megah, yang berhubungan dengan tempat romantis di seberang sungai Qin Huai. Berjalan lebih jauh, Anda akan melihat kompleks bangunan besar yang dibangun di sepanjang sungai, dengan 4 kata, Jiangnan Gongyuan, tertulis di atasnya. Nah, ini adalah ruang ujian untuk ujian kuliahku yang akan datang. Pada dinasti Ming, pemerintah pusat mengirimkan penasihat akademis untuk memeriksa berbagai prefektur untuk memimpin ujian akademik. Penasihat akademis ditempatkan di prefektur dan kabupaten terdekat, biasanya ibu kota provinsi, tetapi ada pengecualian, seperti Akademi Suntian di Tongsu. Prefektur lainnya akan mengadakan ujian secara bertahap. Petugas akademik Nanzili ditempatkan di Yingtian. Dengan cara ini, petugas akademik ditunjuk untuk mengawasi ujian di berbagai prefektur. Pada zaman dahulu transportasi kurang baik. Jika petugas akademik diminta bepergian ke berbagai prefektur, waktunya tidak akan cukup. 1 permainan untuk permainan utama dan 1 permainan untuk ujian ulang. Diumumkan bahwa, kasus itu telah dilaporkan. Mereka yang diterima adalah pelajar dan dikirim ke sekolah prefektur dan kabupaten, yang disebut pendaftaran, di mana mereka menerima kelas bulanan dan ujian dari instruktur. Jiangnan Gongyuan awalnya merupakan lokasi ujian daerah. Selama periode Hongwu, tempat ini menjadi tempat ujian perguruan tinggi, ujian pedesaan, dan ujian bersama. Tentu saja, setelah Zudi memindahkan ibu kota ke Suntian, Beijing, semua ujian bersama disatukan di Suntian, tetapi ujian perguruan tinggi dan ujian pedesaan di Nanzili semuanya ada di Jiangnan Gongyuan di Yingtian. Jiangnan Gongyuan ada di sini,
tidak heran banyak sarjana dan pelajar baru saja menyeberangi sungai. Diduga, tepian sungai Qinhuai menjadi makmur karena keberadaan Gong Yuan dan kuil Konfusius. Zhu Ping'an menanyakan 3 penginapan lagi berturut-turut, dan akhirnya menemukan tempat tinggal. Itu bukan gudang kayu, tapi tidak jauh lebih baik. Itu loteng di atas penginapan, bukan loteng seperti Teng Wang, Huang He, atau Menara Youyang. Ini adalah ruang sandwich yang dibentuk oleh bangunan melengkung di atas penginapan. Namun Zhu Ping'an cukup puas, harga loteng ini lebih murah $1 dari kamar tamu biasa. Selain itu, loteng ini memiliki jendela yang besar, meski sulit diluruskan di beberapa tempat, namun ruangnya berada di area tengah cukup bagus, terang dengan jendela besar ini, dan pemandangannya juga bagus. Melalui jendela, Anda dapat melihat lampu-lampu di seberang sungai Huaihe. Setelah meletakkan barang-barang di loteng, Zhu Ping'an berganti pakaian, sepatu, dan kaus kaki bersih lalu turun ke bawah. Dia berjalan ke konter dan memanggil penjaga toko untuk membayar sewa bulan itu. Penginapan ini dekat dengan Gong Yuan, dan sebagian besar penghuninya adalah pelajar dan cendekiawan yang datang untuk mengikuti ujian perguruan tinggi. Kebanyakan orang yang duduk di lobi untuk makan malam adalah pelajar dan cendekiawan, tertawa dan mengobrol sambil makan dan minum, bersenang-senang. Loteng di lantai atas sangat sempit sehingga jika kepala Anda terbentur secara tidak sengaja saat tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Sekarang ketika para pelajar dan cendekiawan ini mendengar bahwa Zhu Ping'an tinggal di loteng ini, mereka diam-diam menertawakan Zhu Ping'an. Seseorang dengan baik hati mengingatkan Zhu Ping'an bahwa loteng yang sempit itu sangat merepotkan. Meskipun ruangannya sempit, itu lebih berharga daripada tinggi. Ini pertanda baik. Zhu Ping'an, saya memberikan penjelasan acak. Hari mulai gelap, banyak penginapan yang penuh, dan hampir waktunya jam malam. Kemana saya harus mencarinya? Selain itu, saya cukup puas dengan ruang. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, dia mendengar seorang pria gemuk menamparkan meja dan bangkit. Nima, apakah kamu ingin melakukannya? Zhu Ping'an melihat ke arah suara dan melihat bahwa orang yang berdiri adalah seorang pria gemuk, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan pakaian brokat, kunci emas tergantung di lehernya, dan 2 jari, 1 emas dan 1 batu giok, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Kenapa aku tidak menyangka yang lebih tinggi ada di SMA? Pria gendut itu tampak menyesal, lalu berteriak kepada Zhu Ping'an. Hei, saudaraku, ayo ganti kamar. Kamu tinggal di kamarku. Kamarku sangat luas. Aku akan tinggal di lotengmu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu 1 tael perak lagi. Mengapa? Seperti. Dan bukan itu saja. Untuk mengganti kamar Zhu Ping'an, pria gendut itu memesan meja berisi anggur dan makanan untuk Zhu Ping'an. Sulit untuk menolak keramah tamahan seperti itu dan mudah marah, jadi Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain setuju. Pria gendut itu menangis bersyukur dan segera naik ke atas untuk mengemasi barang-barangnya dan pindah, takut Zhu Ping'an akan menyesalinya. Nima, apakah ini semua mungkin? Para siswa dan cendekiawan yang menonton tercengang.